Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Ibu. Nah, kalau Ibu tanya bagaimana kabar kalian hari ini, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Ibu ulangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat banget ya anak-anak Ibu hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa dulu. Coba Fahri Fadil sebagai ketua dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengaksen ya. Fadilatun Nisa, Hadir Ibu. Fahri Fadil Mahardika, Hadir Bu. Nabila Bilkisti Putri, Hadir Ibu. Okta Minarwati, Wirnawati, Hadir Ibu. Serly Ika Safitri. Hadir Bu. Oke, berarti semuanya sudah masuk ke dalam Zoom ya. Nah, kalian masih ingat nggak materi minggu lalu tentang apa? Masih Ibu. Masih Bu. Ayo, tentang apa coba? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Iya, benar sekali, Serly. Nah, kalian masih ingat nggak sih apa salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup? Ada yang bisa? Tumbuh dan berkembang Bu. Iya, betul sekali, Nabila. Nah, materi minggu lalu berkaitan dengan materi pada hari ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah memberi tugas tentang bertanya kepada orang tua mengenai informasi tinggi dan berat badan kalian pada saat kalian baru lahir, kemudian pada saat kalian bisa merangkak, dan pada saat kalian sekarang ini. Nah, apakah sudah dikerjakan tugasnya? Sudah Bu. Bu. Baik. Tugas itu nanti ya dikumpulnya karena akan berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Bentar ya, Ibu share screen dulu materinya. Oke, apakah sudah terlihat materinya? Sudah Ibu. Bu. Oke, kita mulai ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, sebelum lanjut ke materi, kalian tahu nggak sih kira-kira kenapa ya tinggi dan berat badan kita berubah? Ada yang tahu? Karena mengalami pertumbuhan dan perkembangan Bu. Iya, betul sekali. Nah, kemudian kalian masih ingat nggak sih kira-kira saat kalian masih bayi itu kalian bisa berjalan sendiri tidak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Kira-kira bisa atau tidak? Tidak Bu. Nah, iya. Karena perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam diri manusia. Lalu apa sih pertumbuhan itu? Coba dibaca Fadilatun Nisa mengenai pengertian pertumbuhan. Baik Ibu. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan atau tumbuh merupakan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, iya, betul sekali. Jadi, apabila tinggi dan berat badan kalian itu bertambah, maka kalian itu sedang mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan kita itu akan berhenti saat kita memasuki umur dewasa, yaitu sekitar umur 20 sampai 40 tahun. Kemudian,
ada loh faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan. Ada 3 faktor nih, coba dibaca Shirley Kasafitri. Jadi, pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti makanan, kebiasaan berolahraga, dan gen. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita makan, dan kemudian kegiatan apa yang kita lakukan. Gen dari orang tua juga sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, jadi makanan seperti apa sih yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kita? Yaitu makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Nah, lalu apa saja sih macam-macam makanan yang bergizi? Di sini ada 5 ya, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Coba yang pertama yaitu makanan pokok. Nah, makanan pokok ini biasanya banyak mengandung karbohidrat. Coba siapa yang tahu contoh dari makanan pokok? Contoh makanan pokok itu seperti nasi, kentang, jagung, roti, dan ubi, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, salah satu makanan bergizi yaitu makanan pokok, di mana makanan pokok ini sangat penting bagi tubuh kita karena merupakan sebagai sumber energi. Jadi, kalau kita tidak makan makanan pokok, maka kita tidak akan memiliki energi untuk melakukan aktivitas seperti itu. Kemudian, makanan bergizi yang selanjutnya yaitu ada lauk pauk. Nah, lauk pauk ini biasanya banyak mengandung protein. Protein itu terbagi menjadi 2 ya. Apa saja, Nabila? Protein hewani dan nabati, Bu. Iya, jadi protein itu terbagi menjadi 2, yaitu protein hewani yang berasal dari hewan dan protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Coba Ibu mau tanya sama Okta. Ya, Okta tadi pagi sebelum sekolah itu sarapannya pakai apa ya lauknya? Pakai telur goreng, Bu. Nah, kira-kira telur goreng itu makanan yang mengandung apa? Yang mengandung protein hewani, Bu. Iya, betul sekali. Nah, jadi makanan yang dimakan oleh Okta itu berarti termasuk salah satu makanan yang bergizi karena dia mengandung protein. Selanjutnya yaitu ada sayur mayur. Nah, sayur mayur ini banyak sekali mengandung vitamin. Siapa nih di sini yang nggak suka sayur? Hayo. Oke. Tidak ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi semuanya suka sayur ya. Bagus, karena sayuran itu sangat sehat bagi tubuh kita. Contohnya ada wortel nih. Wortel itu mengandung vitamin A. Nah, vitamin A itu sangat baik bagi kesehatan mata kita. Jadi kita harus sering-sering makan sayur ya. Kemudian yaitu ada buah-buahan. Buah-buahan juga banyak mengandung vitamin. Contohnya ada apa saja? Coba sebutkan. Ada yang menyebutkan? Apel, anggur, jeruk, pisang, Bu. Iya, jadi yang tadi disebutkan Nabila itu merupakan salah satu contoh buah-buahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Nah, di dalam susu ini ada mineral, kemudian ada protein, ada lemak, dan lain-lain. Oke, next, materi selanjutnya yaitu perkembangan. Coba Dimas, baca pengertian perkembangan. Baik, Bu. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, iya betul sekali. Jadi perkembangan itu perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju ke kedewasaan. Nah, pertumbuhan manusia tadi kan akan berhenti saat ia dewasa. Tetapi kalau perkembangan itu tidak akan berhenti. Karena emosi dan pikiran manusia itu akan terus berkembang walaupun ia telah dewasa. Contoh dari perkembangan. Oke. Coba kalian amati gambar tersebut. Nah, pada saat masih bayi, kita kan hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, kemudian berjalan, dan akhirnya berlari. Kemudian contoh perkembangan yang kedua nih. Coba dibaca Fadilatun Nisa.
Contoh perkembangan. Saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, iya betul sekali. Jadi itu menandakan bahwa kemampuan otot-otot kita itu berkembang dari yang sebelumnya kita belum bisa makan sendiri menjadi sudah bisa makan sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Fasenya yaitu ada 6 ya berarti. Yang pertama yaitu masih bayi. Saat masih bayi itu berkisar umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian balita 2 sampai 5 tahun. Anak-anak 6 sampai 10 tahun. Remaja perempuan itu antara umur 11 sampai 18 tahun. Dan remaja laki-laki umur 11 sampai 20 tahun. Kalau dewasa itu antara umur 20 sampai 40 tahun. Dan yang terakhir yaitu fase lansia, yaitu lebih dari 50 tahun. Nah, selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya coba kalian kerjakan kuis ini ya. Siapa yang bisa menjawab akan Ibu beri nilai 100. Oke, yang bisa angkat tangannya ya dan hidupkan mic-nya. Nomor 1. Bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan merupakan pengertian dari, ayo ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, Nabila. Pertumbuhan, Bu. Iya, betul sekali. Coba kita klik ya. Oke, berarti benar ya. Oke, selanjutnya nomor 2 nih. Siapa yang bisa? Ayo, Ibu kasih nilai 100 kalau benar. Saya, Bu. Iya, coba Sherly. Yang C, Bu, rekreasi. Coba kita lihat ya, benar nggak ya kira-kira? Oh ya, benar. Ayo, yang ketiga. Siapa yang bisa? Yang D, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bergizi. Betul sekali, Fadila. Ayo yang keempat, ada yang bisa menjawab? Makanan pokok biasanya banyak mengandung? Yang B, Bu. Iya, betul sekali, Okta. Coba kita lihat karbohidrat. Jadi, makanan pokok itu makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Ayo, soal yang terakhir ini ada yang bisa? Yang B, Bu. Coba ya, kita cek apakah benar. Iya, betul sekali. Betul sekali, Fadil dapat 100. Oke. Nah, karena waktunya sudah habis, Ibu akan berikan tugas ya untuk kalian. Tugasnya yaitu coba sih kalian amati orang-orang di sekitar kalian itu kira-kira kenapa ya dia memiliki tinggi dan berat badan yang berbeda. Dan kalian berikan bagaimana sih cara kita menyikapi perbedaan tersebut. Apakah kita boleh mengolok-oloknya seperti itu? Nah, nanti tugasnya dikirimkan ke Ibu ya, difoto dan dikirim ke grup. Oke, selesai sudah materi kita pada hari ini. Nah, baik, berarti Ibu akan menyampaikan kesimpulan ya. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, pertumbuhan dan perkembangan pada setiap manusia itu berbeda-beda ya, tergantung makanan, kebiasaan berolahraga, dan faktor genetik dari orang tua. Nah, walaupun berbeda itu, kita harus tetap saling menghargai karena semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri seperti itu. Nah, berhubung waktunya sudah habis, coba kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo, Fadil pimpin doa. Ya, baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.